Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita ini. Jangan sampai kita ini tertipu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita betul-betul menjaga ucapan-ucapan kita, supaya kita jaga. Jangan sampai kita meniru orang-orang munafik. Jangan sampai meniru orang-orang yang pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi pendusta. Jangan sampai kita jadi penipu. Karena banyak sekali kesesatan-kesesatan itu berasal dari dusta. Kesesatan-kesesatan itu banyak sekali yang berasal dari dusta. Banyak sekali perbuatan keji berasal dari akibat dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang pendusta itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang pendusta, mereka itu bisa merubah syariat-syariat Islam dengan dustanya. Orang-orang yang pendusta, dia bisa mengaku bertemu Nabi Muhammad SAW, lantas diberi amalan-amalan yang baru yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW di masa hidupnya. Ini sumbernya dari pendusta semua. Jadi pendusta itu bisa merubah syariat Islam, bisa merubah akidah, dan pendusta itu sangat berbahaya sekali. Ini ciri-cirinya orang munafik. Mereka bisa mengaku anak keturunan Rasulullah, padahal perbuatannya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perbuatannya syirik, padahal perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ajaran-ajaran yang sesat, Syiah, semua ini asal usulnya dari pendusta. Asal usulnya dari penipu, pembohong yang menyebarkan kesesatan-kesesatan sehingga diajarkan kepada manusia. Mereka mengaku anak cucu Rasulullah, tapi perbuatannya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendusta, penipu. Mereka bisa membuat silsilah, bisa untuk pembodohan, untuk menyesatkan umat. Ini asalnya juga dari dusta. Jadi dusta ini bahaya sekali. Bisa merubah syariat, bisa merubah akidah, bisa membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi pendusta ini bisa menipu orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jadi mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang tertipu. Mereka mau menipu orang-orang yang beriman. Ini pendusta. Jadi orang-orang pendusta ini dia mau menipu, mau membuat syariat-syariat baru, mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini asalnya dari pendusta semua. Berasal dari pendusta. Jadi ini berbahaya sekali. Bisa merubah syariat Islam gara-gara dusta. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Jangan sampai kita ikuti, jangan sampai kita mau dibodoh-bodoh oleh mereka. Dan di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nanti di akhirat mereka mendapatkan siksa yang pedih karena mereka berdusta. Jadi mereka di dalam hatinya ada penyakit. Jadi senang sekali berbuat dusta, senang sekali membodoh-bodoh orang, dan akhirnya menipu manusia. Ini asalnya dari dusta. Sehingga merusak, membodohi manusia, menipu manusia dengan sok alim, sok baik, padahal mereka sudah menyelisihi ajaran Nabi SAW, padahal sudah menentang ajaran Nabi SAW, seolah-olah sepertinya sok alim, sok sakti. Ini asalnya dari pendusta semua. Jadi pendusta ini sangat berbahaya, bisa merubah syariat Nabi SAW. Supaya kita waspada, jangan sampai kita ini tertipu, dibodoh-bodohi. Di akhir zaman ini banyak sekali pendusta-pendusta ini yang ngakunya beriman, seolah-olah mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu jujur, bisa dipercaya, amanah, tidak berani merubah ajaran Nabi SAW, tidak berani membuat amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka bisa berpura-pura dengan dustanya. Mereka ngaku mimpi ketemu Rasulullah, dikasih amalan-amalan oleh Rasulullah, yang amalan-amalan itu menyelisihi, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Ini asalnya dari pendusta. Jadi supaya kita waspada, jangan sampai kita ini tersesat gara-gara mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi seolah-olah mereka itu memperbaiki, seolah-olah mereka itu mau memperbaiki syariat, seolah-olah mereka itu lebih mengerti dari Nabi, seolah-olah ajaran Nabi ini kurang sempurna, seolah-olah mereka lebih pandai. Ini gara-gara pendusta. Jadi seolah-olah mereka merasa lebih bagus ajarannya daripada ajaran Rasulullah yang asli, yang murni. Ini dari pendusta. Supaya kita waspada,
Jadi mereka seolah-olah mau memperbaiki, padahal mereka itu merusak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi mereka berbuat kerusakan tetapi tidak sadar, merasa benar, merasa baik, merasa lebih bagus daripada ajaran yang asli, yang murni dari Nabi SAW. Padahal mereka sudah menyelisihi ajaran Nabi dengan dusta-dusta yang mereka buat. Juga demikian, peramal-peramal itu semuanya isinya kebohongan. Jadi satu berita yang benar dari setan disampaikan kepada tukang ramal, dicampur dengan 1000 kebohongan disampaikan kepada tukang ramal. Jadi banyak kebohongan-kebohongan. Jadi jangan sampai kita tertipu, termasuk meramal dan lain-lain. Semua ini asalnya dari dusta. Dari dusta, sehingga mereka merubah syariat, merasa sudah ma'rifat, merasa sudah ilmunya tinggi, tidak mau mengerjakan syariat, tidak mau sholat di masjid, tidak mau sholat, merasa sudah sholat sebelum sholat. Ada, ini asalnya dari dusta, dari tipuan-tipuan setan. Dia tertipu oleh setan sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi, merubah syariat. Ini dari dusta, dari kebohongan. Supaya kita waspada, jangan sampai kita tertipu. Kita di dunia ini sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan perbuatan-perbuatan ini. Dan dusta ini sangat banyak akibatnya. Orang yang berteman pun bisa kena dampaknya. Misalnya beli barang itu misalnya madu itu enggak asli, dibilang asli. Setelah itu dia beli, dia jual lagi ke orang lain. Akhirnya orang lain tadi mengatakan, wah ini madunya enggak asli. Gara-gara apa? Gara-gara pendusta tadi. Akhirnya dia yang jujur dianggap berdusta juga, dianggap pembohong juga. Ini gara-gara dampaknya luar biasa. Bohong ini dampaknya luar biasa. Dan orang kalau sudah terbiasa bohong, terbiasa dusta, sulit untuk bisa mentas, itu sulit kalau tidak betul-betul berjuang. Kadang-kadang bangun tidur sudah bohong. Jadi kita sudah supaya berhati-hati. Jangan sampai ajaran Nabi ini kita tidak mau mengamalkannya. Jangan sampai, karena ajaran Nabi SAW ini sangat besar manfaatnya kalau kita amalkan. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk selalu jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amanah, supaya kita kerjakan perintah-perintah Allah. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, kadang-kadang pemahaman-pemahaman yang asli dari Rasulullah dan sahabatnya mereka rubah. Dengan dusta-dusta mereka rubah. Sehingga mereka berbuat seenaknya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah SAW. Ini sumbernya dari kebohongan, dari dusta-dusta yang terus akhirnya dikerjakan oleh pengikut-pengikutnya. Ini gara-gara dusta. Jangan sampai kita tertipu. Supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, supaya kita betul-betul insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan. Orang yang jujur itu nikmat, pikirannya tenang, hatinya tentram. Orang yang berdusta itu hidupnya tidak bisa tenang, hidupnya gelisah, bingung, sedih. Karena kebohongan-kebohongan itu membayangi dirinya. Karena kebohongan-kebohongan, dusta yang dia lakukan itu membayangi kehidupannya. Misalnya dia habis nipu orang, habis bohongi orang, orangnya terus ngejar, orangnya terus mencari, sehingga bingung, gelisah, sehingga sedih, tidak tenang hidupnya. Jadi kita supaya berbuat yang sebaik-baiknya. Kalau di masa lalu kita ada kesalahan-kesalahan, supaya kita jangan sampai diulang.
dusta-dusta tersebut jangan sampai diulang. Allah Maha menerima tobat. Kalau kita kepingin hidup tenang, tentram, merasa aman, tenang, tentram, bahagia insya Allah di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat, kita harus jujur. Harus jujur, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dusta. Rumah tangga pun kalau dikotori dengan dusta tidak bisa bahagia. Akhirnya terjadi pengkhianatan, berkhianat, tidak mau setia, tidak mau jujur, akhirnya penuh dengan kebohongan, tidak bisa bahagia. Semua dagang pun kalau dikotori dengan dusta tidak bisa bahagia. Jadi semua perbuatan ini harus berusaha jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membahagiakan, memberikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.